ya Allah ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Para ibu, bapak, dan seluruh jamaah dan pemirsa Cahaya Hati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut kembali dari ayat surah Al-Muluk ayat ke-22 dan 23, yaitu menjelaskan bahwa setiap kesombongan itu melahirkan bahwa sayalah orang yang merasa benar di jalannya. Artinya apa? Orang yang merasa benar di jalannya menurut keyakinannya itu salah satu sifat dari kesombongan. Allah nyatakan, apa may yamshi muqibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Mereka tidak merasakan dan mengira bahwa orang yang berjalan dalam kejerumusan dan ada orang yang istiqomah, jalannya tegak lurus, itulah di jalannya Allah. Artinya ketika dia merasa benar dalam hidup dan kehidupan, orang lain merasa semuanya salah. Benar Bu? Makanya ada orang yang merasa pintar itu salah, tapi pintar merasa itulah yang kita perlukan. Sekarang ini yang terjadi, orang banyak merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Dia merasa benar tapi tidak benar merasa. Benar Bu? Kita kepengen itu merasa. Jangan kita jadi orang yang benar, merasa pintar, tapi kita pengen pintar merasa. Kalau pintar merasa, timbulnya kepekaan. Dia merasa hebat, merasa orang lain kecil, dia doang yang paling besar. Padahal dalam hidup dan kehidupan kita, hidup enak tuh adanya orang lain. Benar Bu? Benar kan? Saya ngomong begini karena ada bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu kok. Bukan berarti kiai, ustadz, mubalik, penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah di sini 3 jam sampai subuh, yang dengerin gak ada. Paling kata marbot itu ustadz udah lama begitu. PA sendirian. Bener Bu? Merasa pinter, merasa hebat. Karena hidup kita makhluk sosial. Apapun, siapapun dan betapapun kita perlu orang lain. Apalagi Allah sudah berikan karunia berupa nikmat. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ayat 23 menjelaskan seperti itu. Allah yang telah menciptakan kita, apa yang diberikan kepada kita, baik penglihatan, pendengaran, dan rasa hati kita. Itu semua masih banyak orang yang tidak bersyukur. Qalilan ma tashkurun, terlalu sedikit orang yang bersyukur. Nih Bu, kita dikasih mata, alhamdulillah masih bisa ngelihat ya Bu. Dikasih 2, adanya di depan. Coba 1 di depan, 1 di belakang. Ribet rasanya Bu. Di atas mata ada bulu mata. Ini bulu mata jenisnya sama dengan bulu-bulu yang ada di anggota tubuh kita. Kalau sama panjangnya seperti bulu rambut, ribet rasanya Bu. Bisa panjang ngelihat orang singkap dulu. Ya Bu. Allah kasih pendengaran, telinga dikasih juga 2, di kanan 1, di kiri 1. Kalau dua-duanya di kanan ribet. Ya Bu, dikasih tangan 2, kanan dengan kiri, berbeda tapi akur, kompak. Maka hidup jangan seperti 2 kuping. Nih kuping kanan kiri nggak ada yang akur. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur Bu. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia, ya kan? Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Ini kan salah satu untuk apa? Berpikir kita, Allah berikan semuanya nikmat pendengaran, penglihatan dan rasa hati.
afidah itu hati Bu, perasaan, lebih perasaan biar peka, jangan merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak toh, iya Bu, iya Bu, ini tingkat kesombongan manusia sudah sampai seperti itu. Artinya jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa pinter, merasa sudah berdiri sendiri dengan angkuhnya, sombongnya, semua itu hasil aku. Allah sudah bilang, nikmat aja tuh belum bisa lu bayar tuh, nikmat yang pendengaran. Bu, nikmat pendengaran kita harus bisa ditebus melalui 80 tahun kita ibadah tanpa maksiat. Masya Allah, kita bisa menebus pendengaran kita, nikmat pendengaran itu dengan apa? 80 tahun ibadah tanpa maksiat. Kira-kira bisa nggak Bu? Oh, siang malam Bang, maksiat ada di depan mata kita, ya Bu. Maksiat telinga, maksiat mata salah lihat, maksiat kuping salah dengar, maksiat mulut salah ngomong. Apalagi ini nih yang tukang ngomong nih Bu, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin, gak apa-apa gue diomongin, wajar gue diomongin orang. Emang kenapa? Emang gue tukang ngomong. Iya Bu, tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, maka kita pengen terus istiqomah bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah kasih, dikasih uang sama suami sehari 10 juta, bersyukur ya, Alhamdulillah. Dikasih sehari 5 juta, Alhamdulillah. Iya, jangan sampai berpikir ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang, ya Bu. Ya Bu, kurang menikmati rasa syukur yang Allah berikan buat kita. Padahal kalau kita rajin dan pandai bersyukur, janji Allah nggak bakal ingkar buat hambanya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat 23 menjelaskan kita bersyukur kepada Allah apa yang telah Allah berikan buat kita. Kenapa? Karena kita hidup silih berganti, ya Bu. Hari ini mungkin ada, besok enggak ada. Mungkin besok enggak ada, besoknya lagi baru ada. Ya Bu, kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau enggak mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Kalau enggak bulan depan, mungkin tahun depan. Itulah lagu. Ya Bu, artinya yuk sama-sama jangan kita merasa hebat sendiri, pinter sendiri, aman sendiri. Karena semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat layak kita, sangat wajar sebagai hambanya selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur, yakin ditambah oleh Allah nikmat yang telah kita syukuri. Terima gaji, terima gaji, terima gaji. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima gaji. Bu, Pak. Jadi memang ya diingatkan lagi ya dalam surah Al-Mulk. Makanya gak salah surah Al-Mulk ini kita baca sebelum tidur. Jadi ini bahan introspeksi diri kita. Ya, sebenarnya Allah mengingatkan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan menantang kita, kamu bukan siapa-siapa, ya kan? Banyak-banyak bersyukur sama nikmat yang Allah berikan. Baru kita, kadang kebanyakan kita surah Al-Mulk cuman dihafalin aja, Pak. Artinya begitu aja, tahu nggak? Baik, siapa yang mau nanya angkat tangan, silakan. Ibu silakan, makasih. Namanya dan langsung pertanyaannya. Bismillah, hati-hati Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robianti dari Majelis Taklim Nurul Qalbi. Izin bertanya Ustadz, di tengah kesibukan dunia, ketergantungan kita dengan HP, dengan sosial media ya Ustadz ya. Bagaimana cara menjaga agar nikmat Allah tetap digunakan untuk kebaikan dan tidak menyeret kita dalam kelalaian? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa tadi? Robiati.
Robianti. Robianti, Robianti. Ibu Robianti, pertanyaannya bagaimana kita menyikapi tentang medsos untuk sama-sama menjadikan itu medsos sebagai ladang untuk ibadah kita, gitu kan intinya Bu ya. Ya, yuk sama-sama kita kembali bahwa kita harus dewasa menyikapi medsos yang memang keseharian kita tidak lepas dari itu. Dunia sosial terjadi di sekeliling kita. Bagaimana caranya medsos itu bisa bermanfaat buat kita menjadikan diri kita ladang untuk ibadah. Bahwa kita berikan dan kita jadikan medsos itu sebagai sarana untuk kita ibadah. Dengan cara apa? Yuk kita dewasa, kita upload yang bagus-bagus, kita upload yang baik-baik, kita upload supaya ada ghiroh, ada rasa semangat orang untuk berbuat baik. Itulah masa orang-orang yang jahat, yang berbuat jelek, maksiat, dia bangga, ya Bu, bangga mengupload, dia enggak bangga dia men-share, memposting hal-hal seperti itu. Masa kita kebaikan enggak bangga? Dan kadang ada juga yang nyeleneh, ya Bu, buat apa sih umroh itu selalu bikin video, aku lagi di Ka'bah nih ya kan begini-begini. Enggak juga, enggak semuanya dinilai itu jelek ya Bu. Siapa tahu lewat beranda kita itu postingan orang jadi tergugah, rasanya enak ya berangkat umroh, rasanya enak ya berangkat haji, ada keinginan untuk berangkat ibadah umroh. Oh, sedekah kita alhamdulillah Jumat pagi sedekah bisa alhamdulillah dengan keluar nasi box sekian-sekian, alhamdulillah berjalan lancar. Ini salah satu media untuk kita buat ibadah. Ternyata jangan sampai ibadah itu timbulnya riya. Itu doang. Karena riya itu adalah sesuatu yang ingin dilihat orang, ingin dibanggakan orang, dan ingin dipuji orang, ya Bu. Maka tergantung semuanya, innamal a'malu binniyat, semuanya itu tergantung niatnya kita. Yuk manfaatin medsos itu untuk kita ajang untuk dakwah, ajang untuk ibadah. Jangan sampai medsos ini menjadikan kita lupa akan ibadah. Yuk kembali, insya Allah Bu, manfaatin yang kita bisa, manfaatin sesuai niat kita. Niat yang baik akan sampai ke arah yang baik. Niat dari hati akan sampai ke hati. Insya Allah dari hati ke hati. Dan hatimu dan hatiku, aku dan kamu sama-sama punya hati dan dua hati. Berarti hati-hati. Apaan sih Ustaz? Saya dengerin lagi. Maunya kemana nih? Ikutin terus. Hati-hati di jalan. Kemana hati-hati di jalan? Masya Allah. Bu, Pak. Medsos bisa jadi ladang amal, tapi juga dengan medsos kalau kita asal sebar itu juga bisa jadi sumber fitnah. Hati-hati ya, hati-hati dengan apa yang kita share, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ketik ya, jangan sampai jadi sumber menyebar hoax. Karena kalau udah fitnah jadinya nggak bagus ya. Nah, lebih banyak dekat dengan Quran ketimbang dekat dengan gadget. Bangun tidur jujur, siapa yang bangun tidur langsung pegang HP? Siapa? Jangan angkat tangan langsung. Jujur amat di sini. Iya aja. Deketin diri sama Quran. Karena ini hati-hati sekarang ada yang namanya brain root. Brain root. Jadi kalau ngeliat HP tuh karena kita lihat scroll lama-lama kita kayak ketagihan sama ini ya. Ya mudah-mudahan ya. Baik, insya Allah saya udah dikode nih. Oke Kak, udah jangan banyak ngomong. Oke, jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi. Bahasan kita tentang surah Al-Muluk hanya di sini. Cahaya Hati Indonesia.